Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Teddy Pratama dengan NIM 1905911. Saya akan mempresentasikan materi resume keempat komunikasi pemasaran, yaitu mengenai teori komunikasi. Langsung saja, yang pertama teori komunikasi. Teori komunikasi sendiri terbagi atas 5. Yang pertama deontologisme, yaitu teori menjelaskan bahwa seseorang akan mengerjakan sesuatu bila itu wajib bagi mereka. Kedua, utilitarisme, sebuah tindakan dinilai baik apabila itu bermanfaat bagi orang lain. Yang ketiga, hedonisme, menjelaskan bahwa seseorang kesenangan dan kenikmatan merupakan hal yang utama. Yang keempat, virtual etik, watak dan kehendak yang sangat baik diperlukan dalam pelaku bisnis. Yang terakhir itu hak, sebagai pelaku bisnis kita harus memahami hak-hak orang lain. Yang B itu modal komunikasi pemasaran. Modal komunikasi pemasaran yang dikembangkan pada umumnya tidak jauh berbeda dengan yang lainnya, meliputi sender, yaitu pihak mengirim pesan pemasaran kepada konsumen. Encoding itu keseluruhan proses dari perancangan pesan. Yang ketiga, transmisi itu proses penyampaian pesan melalui sebuah media. Yang keempat, decoding itu proses memberikan respon. Yang terakhir yaitu feedback, yaitu umpan balik atas pesan yang kita berikan. Yang tiga itu pemrosesan informasi, merupakan teori di mana seorang memperoleh sejumlah informasi dan dapat diingat dalam waktu yang cukup lama, di mana pemrosesan sendiri terdiri atas motivasi pemahaman, pemperolehan, penahanan, ingatan kembali, generalisasi, perlakuan, dan umpan balik. Yang keempat yaitu media komunikasi. Media yang digunakan dalam komunikasi sendiri itu adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak. Berikut beberapa media yang digunakan dalam komunikasi pemasaran, yaitu mobile atau telepon, televisi, dan media sosial yang biasa kita temui. Yang kelima itu alat komunikasi. Jika perusahaan Anda direncanakan secara etis, maka mereka akan mengikuti pedoman industri. Berikut alat komunikasi yang digunakan. Yang pertama iklan, yang kedua promosi penjualan, yang ketiga hubungan masyarakat, yang keempat personal selling, yang kelima pemasaran langsung. Yang terakhir yaitu terkait dengan etika komunikasi pemasaran. Etika merupakan suatu moral terkait dengan bagaimana seseorang mengomunikasikan produknya. Selain itu, etika proses komunikasi antara perusahaan dengan pelanggan yang diharapkan dapat berjalan interaktif. Etika sendiri pada umumnya terdiri atas yang pertama etika dalam targeting, yaitu di mana seorang pelaku bisnis harus hati-hati dalam penentuan segmen seperti halnya kaum minoritas atau anak-anak. Etika dalam periklanan yang terdapat nilai-nilai yang sebaiknya dipatuhi seperti kejujuran, substansi, perbandingan, dan lainnya. Etika dalam PR itu sebaiknya menyampaikan informasi positif tentang perusahaan. Yang keempat, etika dalam personal selling, itu menghindari untuk membuat klaim yang tidak mempunyai dasar. Yang terakhir yaitu etika dalam promosi, sebaiknya tidak menawarkan sebuah penghargaan kepada konsumen bila tidak terrealisasi. Sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian materi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.